ala alihi wa ashabihi ajma'in. Berkata al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, wa anna qalila ma askara kathiruhu khamrun, bahwasanya segala sesuatu yang memabukkan mesti sedikit atau banyak juga, maka dia disebut dengan khamr. Ini adalah tentang salah satu kaidah di antara kaidah-kaidah usul fiqh yang kemudian dia jabarkan di dalam fikih beliau, yaitu Beliau mengatakan bahwasanya segala sesuatu yang memabukkan, ini adalah hukum asalnya, yang memabukkan. Kemudian terkait jumlahnya, beliau mengatakan kathiruhu au qaliluhu, entah itu sedikit atau banyak, maka disebut dengan khamrun, yaitu khamr. Nah, nama khamr ini adalah secara umum untuk segala sesuatu yang memabukkan, apapun itu namanya, ya. Oleh karenanya Nabi SAW bersabda, ma askara kathiruhu faqaliluhu haramun. Segala sesuatu yang memabukkan, banyak maupun sedikit, hukumnya tetap haram. Maka di dalam usul fikih disebutkan kullu muskirin haramun, setiap yang memabukkan itu haram. Di dalam lafaz lain beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu muskirin haramun wa ma askara minhu al-farqu famil'ul kaffi minhu haramun. Segala sesuatu yang memabukkan hukumnya haram. Ya, ini sangat jelas sekali. Dan bahkan Rasulullah SAW dalam mengharamkan sesuatu ini tidak memakai lafaz yang lain. Misal, la yahillu, tidak halal. Ya. La yajuzu, tidak boleh. Ya. Hurima, diharamkan. Maka di sini Rasulullah SAW mengatakan langsung haram. Nah, berbagai lafaz yang dilafadzkan oleh Rasulullah SAW itu oleh sebagian ulama rahimahumullahu ta'ala adalah dipakai untuk sebagai salah satu istilah-istilah dalam madhab mereka. Seperti dalam madhab Syafi'i, jazakallah khair, beliau rahimahullah ta'ala membedakan antara al-fardu dengan al-wajib, ya. Yang lebih berat adalah kepada al-wajib, kemudian al-fardu, ya. Sebagaimana sebagian makna daripada al-fardu itu adalah mustahab, ya. Makanya kalau kita mempelajari usul fikih, di sana itu ada istilahnya al-amru lil wujub dan al-amru lin nadab. Perintah itu menunjukkan kewajiban, ada juga perintah yang menunjukkan apa? Anjuran. Nah, maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap sesuatu yang memabukkan hukumnya haram. Terlebih lagi kalau secara zat daripada yang memabukkan tersebut memang fungsinya adalah untuk memabukkan. Nah, kemudian disebutkan zat apapun yang memabukkan berbobot 16 liter dan yang seukuran satu telapak tangan pun haram. Nah, ini beliau menjelaskan takarannya. 16 liter kan banyak.
Apa ada orang atau istilahnya orang Sunda itu bajing loncat, itu gak mungkin satu hari minum 16 liter, gak mabuk lagi. Subhanallah. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Abu Dawud ini, beliau membandingkan antara satu telapak tangan dengan 16 liter, sama hukumnya, khamr juga dan hukumnya haram. Di dusun saya itu ada sebuah perusahaan limun. Kalau sekarang sudah tidak ada limun, itu paling enak, lebih enak daripada sirup. Kalau sirup itu kan kadang masih ditambah dengan air. Kalau ini sudah dari sononya itu udah enak, tinggal nambahin es saja udah. Dan biasanya kalau emak saya itu Idul Fitri, menjelang Idul Fitri itu kalau mau goreng pisang itu untuk pemanisnya itu, jadi direndam itu paling 1 jam, kemudian baru digoreng, udah enak. Nah ternyata perusahaan di dusun saya itu dia memproduksi KTI, ketan hitam. KTI apa KTI? Selain ketan hitam? Saya lupa, saking seringnya yang saya lafadzkan ketan hitam, jadinya lupa kepanjangan asli dari KTI itu. Ajibnya minum segini mabuk sampai pusing. Nah maka ini bagi dia haram, bagi dia tidak boleh. Nah kalau misalkan saya minum segini gak mabuk, ya tidak apa-apa, karena memang bukan hukum asalnya, kan begitu. Nah kalau hukum asalnya seperti miras dan lain sebagainya, entah itu sedikit atau banyak, maka haram hukumnya. Ya. Nah bagaimana dengan negara-negara yang di situ turun salju, ya seperti di Cina dan lain sebagainya. Nah mereka untuk menghangatkan badan mereka itu dengan apa? Alkohol atau miras. Boleh tidak? Tidak boleh. Ada cara lain untuk bisa menghangatkan badan, minum teh kali. Ya. Tidak masalah. Kan ada piyama juga. Biasanya kan kalau di negara yang memang ada musim dinginnya itu kan ada piyama juga. Entah itu yang yang tebal atau yang agak tipis. Nah, makna hadis ini khilafan li ahli al-Kufah min al-Ahnaf wa ghairihi min alladhina yaquluna innal khamra alladhi la yuskar ay la yaskur la ba'sa bi tanawuli syai' al-qalil minhu wa kadzalika qawluhum bi anna al-khamra la yakunu illa min 'asir al-'inab was-sawabu anna al-khamra takunu min 'asir al-'inabi wa min 'asir adh-dhurrah wasy-sya'ir wa ghairuhu. Makna hadis ini menyelisihi pendapat penduduk Kufah yang menganut mazhab Hanafi, karena beliau rahimahullahu ta'ala masih sangat keras dalam menerima hadis. Sehingga kalau antum tahu bahwasanya dalam mazhab Hanafi, wallahu alam, sebagiannya masih menghalalkan musik. Makanya negara di antara yang memegang mazhab Hanafi ini diantaranya adalah India. India yang antum kenal dengan itu. Dan yang lainnya, di mana mereka mengatakan sesungguhnya khamr yang tidak memabukkan boleh dikonsumsi sedikit saja. Ya memang ada betulnya kata beliau. Kenapa? Karena di sini yang menjadi pokok permasalahan adalah memabukkan atau tidak. Jadi pada permasalahan hadis ini, pertama memabukkan, kemudian hukum asal dari khamr itu. Makanya tadi saya jelaskan, masa minum 16 liter gak mabuk? Gak mungkin, kan begitu.
Nah, ini adalah pendapatnya dalam mazhab Hanafi yang menyelisihi jumhur para ulama. Tentu saja yang lebih sahih adalah jumhur para ulama. Begitu pula pendapat mereka yang mengatakan bahwa suatu minuman tidak disebut sebagai khamr jika bukan berasal dari inab, yaitu air perasan anggur. Nah, ini lebih mempersempit lagi. Yang namanya minuman yang atau memabukkan itu tidak hanya dari anggur saja, banyak sekali yang memberikan efek mabuk. Ya. Was-shawab anna al-khamra takunu min 'asir al-'inab wa min 'asir adh-dhurrah wasy-sya'ir wa ghairihi wa kullu muskirin fahuwa khamrun. Nah, pendapat yang sahih adalah khamr itu bisa berasal dari perasan air perasan anggur atau jagung atau jelai. Jelai itu apa? Syair, gandum. Ya. Atau yang lainnya. Dan setiap sesuatu yang memabukkan disebut dengan khamr, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap yang memabukkan adalah haram hukumnya. Kemudian di situ ada footnote hadis riwayat kitab Al-Ashribah, hadis sahih riwayat Muslim. Kemudian di situ perasan anggur ada footnote-nya di dalam kitab Al-Mabsut karya As-Sarkhasi. Bagi orang yang meminum minuman terbuat dari madu tidak dikenakan had, hukuman cambuk. Gandum, jelai, jagung dan yang berasal dari alfanit seperti beri, pir dan bahan apapun yang dapat memabukkan atau tidak. Karena konteks dalilnya menyebutkan hukuman had bagi peminum khamr. Makanya di Saudi Arabia itu orang-orang yang meminum khamr itu dihukum cambuk. Ya, bukan di penjara. Sebagaimana salah satu seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia itu sering sekali minum khamr dan dia sering sekali dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dicambuk. Meminum khamr, setiap minum khamr ketahuan dihadapkan kepada Rasulullah kemudian dicambuk. Kemudian ada salah seorang sahabat melaknat dia, laknatullahi alaik atau la'anakallah, semoga Allah melaknatmu. Apa kata Rasulullah? Jangan melaknat, dia mencintai Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya juga mencintai dia. Masya Allah. Padahal dia apa? Seorang peminum khamr. Masya Allah. Inilah bedanya antara sahabat dengan zaman kita. Nah, dan ia berkata di dalam kitab Al-Ikhtiyar, fermentasi madu, buah tin, gandum, jelai dan jagung hukumnya halal, entah itu dimasak atau tidak. Adapun mengenai hukum had bagi yang ternyata mabuk setelah minum salah satu dari semua yang tersebut di atas. Nah ini bagi pendapat sebagian mazhab Hanafi. Kemudian Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata, wal mut'atu haramun, dan mut'ah itu haram. Apa itu mut'ah? Mut'ah ini adalah yang seperti yang dilakukan oleh orang-orang Syiah, ya, yaitu an-nikahu ila ajalin, yakni an yattafiqa ar-rajulu ma'a imra'atin yatazawwajuha syahran aw syahraini aw sanatan aw sanatain thumma yutalliquha wa hiya haramun. Nah, mut'ah itu kata beliau rahimahullah ta'ala hukumnya haram. Maksudnya adalah pernikahan dengan tempo tertentu, entah itu 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun. Ya. Kemudian wahia haramun,
Nah, setelah 2 tahun selesai kemudian dicerai. Dan haram untuk menikahinya lagi. Kata para ulama, wahya ukhtu az-zina wa hadha 'inda ar-rafidah wa ghairuhum baqin fayarawna anna al-mut'ata halalun wa qad kana al-mut'ah fi awal al-islam halalan thumma hurrimat. Pada awal kedatangan Islam, ketika mereka para sahabat radhiyallahu anhum mengenal Islam, mut'ah itu halal. Tetapi setelah Fathu Makkah, maka mut'ah ini diharamkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, naha an mut'atin nisa'i yauma Khaybar wa an akli luhumi al-humuril insiyati. Beliau melarang nikah mut'ah pada perang Khaybar dan melarang memakan keledai jinak. Ya, keledai jinak tidak boleh dimakan. Beliau juga melarang nikah mut'ah pada Fathu Makkah, yaitu penaklukan kota Makkah, seperti yang disebutkan di dalam hadis yang lainnya juga. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam mengharamkan mut'ah itu 2 kali. Pertama pada perang Khaybar. Ya, Khaybar itu adalah sebuah tempat yang di Madinah itu adalah tempatnya orang-orang Yahudi. Yang kedua adalah ketika penaklukan kota Makkah. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan, ayyuhan nasu inni qad kuntu adzintu lakum fil istimta'i ala wa inna allaha qad harramaha ila yaumil qiyamah. Wahai manusia, sekalian manusia, aku dahulu pernah mengizinkan kalian nikah mut'ah. Ketahuilah sesungguhnya Allah telah mengharamkan nikah mut'ah sampai hari kiamat. Tetapi nikah mut'ah ini dianggap halal dan dihalalkan bahkan sebagai syariat oleh orang-orang Syiah di kalangan Rafidhah. Ya. Fallahu harramaha ila yaumil qiyamati lakinna syi'ata min ar-rafidhati wa ghairihim ya'taqiduna anna al-mut'ata halalun wa lihada yatazawwajuna zawaj al-mut'ati fayasiru 'inda al-wahid az-zawjat muta'addidat kathirat wa lihada yakunu 'indahum awladun kathiruna kulluhum min al-mut'ah fal-mut'atu haramun li'anna Allah harramaha ila yaumil qiyamah. Allah mengharamkan nikah mut'ah hingga hari kiamat, tetapi Syiah di kalangan Rafidhah serta golongan yang lainnya masih meyakini bahwa nikah mut'ah itu halal. Nah, inilah salah satu bentuk agama mereka, yaitu orang-orang Syiah menghalalkan yang namanya mut'ah. Dan mut'ah itu bagi mereka itu agama. Dan inilah merupakan syiar agama mereka. Sehingga banyak sekali anak-anak atau bahkan istri itu dikarenakan mut'ah. Ya. Selesai berzina atau istilah mereka adalah berhubungan intim, setelah itu cerai sudah. Ya. Makanya apa? Mereka itu namanya itu menjadi kamuflase. Pada dasarnya nikah mut'ah itu sudah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, kemudian mereka halalkan. Dan mereka menzinai banyak sekali kaum muslimah dengan sebab apa? Mut'ah ini. Makanya kalau antum menghayati, mentadaburi ayat-ayat tentang mut'ah itu dan apa yang telah dilakukan oleh orang-orang Syiah ketika mereka melakukan mut'ah itu, maka itu adalah bentuk hukuman Allah kepada mereka ketika di dunia. Kenapa? Karena mereka telah mengatakan bahwasanya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha telah
berzina waktu hadithul ifki itu, yang kalungnya apa? Hilang, ternyata di bawah telapak kuda, kudanya nggak ngomong lagi gitu. Nah setelah itu barulah fitnah bahwasanya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha telah berzina dan lain sebagainya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala membebaskan beliau dari segala tuduhan. Nah kemudian orang-orang Syiah mengatakan bahwasanya Aisyah itu pezina, waliyadzubillah. Akhirnya apa? Orang-orang ya, pemeluk agama Syiah dari kalangan perempuan itu dihukum oleh Allah dengan zina tersebut. Ya, yang mereka namakan dengan mut'ah. Oleh karena itu mereka melakukan pernikahan mut'ah, sehingga satu orang laki-laki memiliki banyak istri dan anak mereka pun banyak sekali. Bahkan ketika istrinya dia sudah melahirkan, kemudian anak menjadi besar, anaknya bisa dimut'ah. Itulah amburadulnya agama Syiah. Berbeda dengan Islam. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba. Makanya kata Syekh bin Baz rahimahullah menafsirkan ayat ini, asal nikah itu adalah dua. Maksudnya apa? Sekali nikah langsung dua begitu. Ya, antum-antum para rijal, para ikhwan. Ini kata Syekh bin Baz. Syekh Abdul Aziz bin Baz istrinya 3. Syekh Al-Albani istrinya 4. Syekh Utsaimin masih 1. Ada salah seorang syekh mengatakan, ana rajulun muwahhidun khaif. Salah seorang ulama Madinah. Saya seorang laki-laki muwahhid. Artinya adalah beristri 1. Khaif karena saya khawatir. Makanya Allah Ta'ala berfirman, wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aimanukum. Kalau kalian khawatir maka cukup 1. Ternyata beliau nikah lagi. Ternyata beliau nikah lagi. Sekarang istrinya 2. Makanya hukum asal menikah itu 2. Iya. Makanya disinilah perbedaan antara ahlu sunnah wal jamaah dengan orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah amburadul, agamanya mereka amburadul, sangat-sangat amburadul. Di dalam Islam semuanya dari besar sampai kecil diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita masuk ke kamar mandi saja sudah diatur. Terlebih lagi masalah akidah, masalah manhaj dan lain sebagainya, itu semua diatur dengan baik dan tertata rapi. Inilah diantara salah satu keindahan Islam. Maka kita tidak akan bisa melihat keindahan Islam itu ya kecuali dengan itu, mempelajari ilmunya. Nikah mut'ah hukumnya haram, sebab Allah telah mengharamkannya sampai hari kiamat. Kemudian ada satu permasalahan, yaitu mungkin antum pernah mendengar nikah misyar, pernah tidak? Dan ini banyak sekali wallahu alam terjadi di puncak, mirip seperti itu. Apa bedanya antara mut'ah dengan misyar? Kalau mut'ah itu tidak pakai wali, nggak pakai syahid, ke orang tuanya langsung atau ke dianya langsung, kemudian berhubungan intim, selesai cerai. Itu nikah mut'ah. Tapi kalau nikah misyar, ada orang tua, ada saksi, mirip seperti kita ketika kita menikah yang awal pertama kali, semuanya serba seremonial dan lain sebagainya, cuman untuk beberapa saat. Dan paling minimal itu biasanya 1 bulan. Kalau nikah mut'ah tidak, kalau sudah selesai berhubungan intim, cerai sudah. Dan itu pasti 99% hamil dan kemudian melahirkan. Kalau ini tidak, dalam 1 bulan
semuanya sudah sepakat, sang istri kemudian diberi nafkah, diberi baju dan lain sebagainya, nafkah secara materi dan biologis. Kemudian kalau sudah sampai 1 bulan kemudian pulang, selesai. Sebenarnya kalau nikah misyar ini secara syariat mirip 11-12 dengan poligami. Makanya tidak bisa disamakan antara misyar dengan mut'ah. Nah, orang-orang Arab biasanya kalau ke puncak itu biasanya seperti ini, misyar ini, bukan mut'ah. Nah, memang mirip, yaitu sama-sama dengan tempo yang singkat, tetapi nikah mut'ah itu lebih singkat lagi, nggak ada sehari. Tapi kalau misyar itu 1 bulan biasanya, dan itu berlaku seorang suami itu menafkahi seorang istri, dan anaknya pun tetap dinisbahkan kepada sang bapak. Ini misyar dengan mut'ah. Saya kira insya Allah bisa membedakan. Nah, sehingga tidak menyatakan sama antara misyar dengan mut'ah. Dua-duanya beda. Ya, dua-duanya beda. Kemudian Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata, fa'usi bitaqwallahi wa luzumi as-sunnati wal athari an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi. Aku berwasiat agar bertakwa kepada Allah dan berpegang teguh terhadap sunnah dan jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya. Yaitu maksudnya adalah yusi ghairuhu mimman sama'a hadhil wasiyata bitaqwallah fataqwallahi jima'uddin wa aslut taqwa tauhidullahi wa ikhlasuddin lahu wa ada'ul wajibati wa tarkil muharramati wa hiya wasiyatullahi lil awwalina wal akhirina wa hiya wasiyatu nabiyyina sallallahu alaihi wasallam ila ummatihi. Pembahasan selanjutnya adalah wasiat takwa kepada Allah dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, aku berwasiat agar bertakwa kepada Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Dan berhiaslah diri kalian dengan ketakwaan, karena takwa itu adalah sebaik-baik perhiasan. Maksudnya adalah berpegang teguh dengan sunnah. Ini sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala di awal kitab beliau, Usulus sunnati indana atamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang disebut dengan pokok sunnah itu adalah berpegang teguh dengan sunnahnya para sahabat radhiyallahu anhum dan jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya. Bagaimana kita bisa mengambil faedah jejak Rasulullah dan para sahabatnya? Mempelajari hadis. Makanya mempelajari hadis itu, kata para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita minimal bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara lisan dan tulisan. Secara lisan kita mengatakan sallallahu alaihi wasallam, atau ketika seorang ustadz menyebutkan Muhammad, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mengatakan Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Secara tulisan apa? Kita menulis sallallahu alaihi wasallam. Coba kalau seandainya kita membahas hadis, entah itu hadis tentang fikih, tentang manhaj, tentang tarbiyah atau yang lain sebagainya, betapa banyak dalam 1 jam itu kita bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu tidak perlu perayaan, cukup bermajelis ilmu, membahas hadis di situ, kita betapa banyak di situ telah bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang yang paling banyak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Imam Ahmad, adalah ahli hadis. Mereka bersalawat kepada Nabi secara tulisan dan lisan.
Masya Allah ya, Masya Allah. Makanya secara khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ahlan wa sahlan bi talibil ilm kepada para sahabat yang akan belajar hadis kepada beliau. Selamat datang wahai para penuntut ilmu. Yang ini perkataan beliau, sabda beliau itu disabdakan dan ditujukan untuk para talibul ilmi hadis. Para talibul ilm, para penuntut ilmu ilmiah yang mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya di antara salah satu hadis yang membuat kita semangat untuk belajar hadis itu adalah hadis naddarallahu imra'an sami'a maqalati. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membuat wajah seseorang bersinar ketika dia mendengar hadisku, kemudian mempelajarinya, kemudian menyampaikannya, kemudian mengamalkannya. Masya Allah. Makanya ma'asyiral muslimin azanallahu wa yakum, mempelajari hadis itu butuh waktu yang sangat panjang sekali. Ditempuh 4 tahun itu gak cukup. Ditempuh 4 tahun itu gak cukup. Betapa jelimetnya yang namanya apa? Ilmu hadis, mustalahul hadis terutama. Saya melihat salah satu Facebook salah seorang ulama Yordania yang kemarin kita belajar juga sama beliau, yaitu Syekh Dr. Ziyad Al-Abadi. Beliau memperlihatkan salah seorang mahasiswinya, tetapi tetap di Yordania itu dipisah antara mahasiswa dengan mahasiswi. Dia mentakhrij hadis, satu hadis saja membutuhkan 49 lembar. Satu hadis. Dari berbagai, itu katanya masih satu thariqah, yaitu satu jalan. Ternyata membutuhkan buku itu 49 lembar. Panjang sekali, sampai 5 meter lebih. Seperti itu membahas hadis Nabi, tapi Masya Allah nikmatnya luar biasa. Oleh karenanya apa? Yahya bin Katsir mengatakan lan yunalal ilmu bi rahatil jasad. Ilmu itu tidak akan bisa diperoleh dengan badan yang santai. Bahkan kenikmatan dalam menuntut ilmu itu adalah pada dilelahnya itu loh. Semakin lelah seseorang penuntut ilmu itu belajar, maka disitulah kenikmatan yang sebenarnya. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, imam kita bernisbah kepada beliau dalam mazhab. Beliau itu Masya Allah, saking tidak punya duitnya, semuanya, segala sesuatu yang beliau dapat berupa hadis itu ditulis dimanapun, di batu pelepah kurma. Ya mungkin kalau saking semangatnya dalam belajar, mungkin kertas gorengan itu kita pakai juga untuk menulis hadis. Masya Allah. Syekh Masyhur Hasan Al-Salman itu pernah satu saat menangis melihat gurunya, saking miskinnya beliau itu menulis beberapa hadis itu, diantaranya adalah di tempat kertas gorengan itu dikumpulkan jadi satu. Menangis beliau, Masya Allah. Padahal beliau seorang syekh besar, bisa saja minta kepada pemerintah tolong bawakan 1 kontainer misalkan kertas A4, A4 dan lain sebagainya, kemudian ditulis. Tidak. Oleh karenanya disitulah kenikmatan dalam menuntut ilmu. Maksudnya beliau mewasiatkan agar orang yang mendengar wasiat takwa kepada Allah, ia juga memberitahukan kepada orang lainnya. Inilah yang disebut dengan amar ma'ruf. Takwa kepada Allah merupakan kesempurnaan beragama, dan pokok dari ketakwaan adalah mengesahkan Allah dan memurnikan agamanya, mengerjakan kewajiban-kewajiban serta meninggalkan larangan-larangan. Dan ini merupakan wasiat Allah, berlaku untuk orang-orang pertama dahulu hingga terakhir kelak, yang juga wasiat Nabi kita kepada umatnya. Allah Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ.
Dan sungguh kami telah memerintahkan kepada orang-orang yang diberi kitab, maksudnya siapa? Yahudi dan Nasrani, sebelum kamu dan juga kepada kamu bertakwalah kepada Allah. Surat An-Nisa ayat 131. Dan beliau bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah dimanapun kamu berada, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, dan ikutilah perbuatan dosamu dengan kebajikan, niscaya Ia akan menghapusnya. Bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Nah, di sini bertakwa, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dimanapun berada, saat sendiri atau saat ramai. Kadang seorang saat ramai itu selamat, bisa menyelamatkan dirinya, tetapi kadang di dalam kesendiriannya itu dia tidak bisa menyelamatkan keadaannya, entah itu berbuat maksiat dan lain sebagainya. Suatu saat ketika Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau keliling pada malam hari melihat rakyatnya. Nah, ternyata beliau berhenti pada sebuah rumah yang di situ beliau mendengar sebuah percakapan antara seorang ibu dengan seorang anak perempuan dia. Kemudian di antara percakapan itu bahwasanya sang ibu memerintahkan sang anak perempuannya itu untuk mencampur antara susu dengan air supaya lebih banyak, kemudian ketika dijual itu juga mendapatkan uang banyak. Apa kata anaknya? Tidak, Bu, ini dilarang oleh Umar ibn al-Khattab. Iya. Kan Umar tidak tahu, tetapi sang anak tersebut mengatakan, tetapi Tuhannya Umar tak tahu. Akhirnya apa? Anak tersebut dinikahkan dengan anaknya, yaitu Abdullah bin Umar. Masya Allah. Jadilah apa namanya, anak yang betul-betul memberikan manfaat terhadap Islam dan kaum muslimin. Wahia aidan wasiyatul ulama'i awal muslihun. Walihada awsal Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala bitaqwallahi wa luzumus sunnah, yakni luzumus sunnatir Rasul alaihi salatu wassalam imtithalan li amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga termasuk wasiat para ulama dan orang-orang saleh. Untuk itulah Imam Syafi'i berkata, berwasiat agar bertakwa kepada Allah dan berpegang teguh terhadap sunnah, yakni berpegang teguh kepada sunnah Rasul, semoga salawat dan serta salam tercurahkan kepada beliau. Makanya kita boleh bersalawat kepada beliau itu dengan sallallahu alaihi wasallam atau alaihi wassalatu wassalam, sebagai bentuk penerapan perintah Nabi yang tercantum dalam sabda beliau, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, addu 'alaiha bin nawajidh wa iyyakum wal umurul muhdatsat, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, kalian wajib berpegang teguh kepada sunnahku. Makanya kalau kita ingin mengetahui sunnah-sunnah Nabi berupa amaliyah dan manhajiyah, maka kita mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunnah khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin yang diberi petunjuk. Peganglah dengan erat menggunakan gigi geraham. Ini adalah kiasan. Maksudnya apa? Kalau orang itu ingin makan daging, kebetulan daging itu kan agak keras, maka dia menggigitnya dengan gigi geraham. Dan gigi geraham itu kalau menggigit itu lebih kuat daripada gigi yang depan. Dan jangan sampai kalian melakukan amalan baru dalam agama, karena setiap amalan baru dalam agama merupakan bid'ah, dan setiap perbuatan bid'ah itu sesat. Fal Imam Syafi'i amara biluzumi sunnah imtithalan li amri Nabi sallallahu alaihi wasallam,
فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بلزوم السنة فقال عليكم بسنتي يعني ilzamuha. Sedangkan Al-Imam Syafi'i memerintahkan agar berpegang teguh kepada sunnah Nabi. Ini merupakan bentuk penerapan perintah Nabi, karena Nabi telah memerintahkan agar seorang muslim berpegang teguh kepada sunnah. Beliau bersabda, kalian harus berpegang teguh kepada sunnahku, yaitu maksudnya berpegang teguhlah kepada sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu alam bissawab. Mungkin sampai di sini. Kemudian ada satu info dari saya, nanti tanggal Jumat pekan keempat sekiranya saya libur, yaitu tanggal 27 ya? Iya, 27 saya libur karena saya masih di Jawa Tengah, insyaallah taala. Kajian insyaallah juga. Sebelum ditutup mungkin ada pertanyaan, dipersilakan. Biasanya kalau kajian akidah atau manhaj itu bisa dipahami dengan baik. Kenapa? Karena sesuai dengan fitrah. Kalau fitrahnya masih bagus, akal sehatnya masih bagus, tidak akan dapat banyak sekali pertentangan di dalam batinnya. Karena akidah Allah ciptakan dengan suci. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Makanya kadang saya senangnya dalam membahas akidah itu karena nggak ada banyak pertanyaan. Karena paham, terlebih lagi kalau saya menjelaskannya dengan pelan-pelan saja, dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, insyaallah taala, sesuai dengan ejaan yang sudah disempurnakan. Oh ya. Nah, alhamdulillah ada pertanyaan. Masih 5 menit lagi. Fadhal, Pak. Iya. Taib, Syiah itu banyak sekali namanya. Kalau ingin antum tahu, terdapat di dalam kitab Talbis Iblis karya Al-Imam Abdul Faraj Abdurrahman Ibnul Jauzi rahimahullah, dan sudah diterjemahkan. Kalau tidak salah covernya warnanya hitam, kemudian tulisan Talbis Iblis warnanya merah. Nah di situ di antara firqah-firqah pecahan daripada Syiah itu, pertama Rafidhah. Kenapa disebut Rafidhah? Ada 2 makna. Makna yang pertama adalah tidak menerima atau menolak Islam. Makanya Rafidhah itu maknanya menolak Islam, karena tidak mau diatur dengan Islam, walaupun mereka mengaku di atas Al-Quran dan Sunnah. Kedua, disebut dengan Rafidhah karena menolak akan kekhalifahan siapa? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Makanya sangat ajaib sekali orang-orang Syiah Rafidhah mengatakan Abu Bakar dan Umar itu kafir, dan keduanya adalah berhala di neraka jahanam. Kenapa mereka mengatakan demikian? Karena mereka berdua tidak berbaiat terhadap kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Sahih enggak ini? Salah besar. Bukankah ketika Ali bin Abi Thalib naik tahta menjadi khalifah, Abu Bakar dan Umar sudah wafat? Nah, gimana nanti itu baiatnya? Suruh hidup lagi? Hayhata, mustahil. Nah, kedua adalah Ithna Asyariyah, yaitu Syiah yang mempercayai adanya 12 imam yang sekarang itu berada di Sirdab, yang nanti pada hari kiamat itu akan keluar dan menyelamatkan orang-orang Syiah saja.
Makanya saya pernah menjelaskan bahwasannya apa? Syariat itu dianggap sebagai syariat Islam kalau semua yang mengaku Islam itu menerima syariat ini. Sholat, contohnya sholat. Ini diterima oleh seluruh kalangan 73 firqah di dalam Islam. Oke, sekarang tentang imam yang ke-12. Kira-kira antum akan mendapatkankah di Khawarij? Tidak ada. Di Sufi 11-12, antara Sufi dengan Syiah itu 11-12. Makanya orang-orang Sufi itu lebih mengkultuskan seorang syekh daripada Allah dan Rasulnya. Pokoknya kalau syekhnya mengatakan ini, walaupun menyelisihi Rasulullah dan Allah, bodoh amat. Yang penting apa yang dikatakan oleh syekh saya tidak seperti itu. Itsna Asyariyah seperti itu. 12. Ajibnya sekarang sudah ada yang namanya di kalangan mereka itu ada gambar 12. Dari mana dapatnya gambar-gambar itu? Padahal menggambar fotokopi apa dan sebagainya seperti kamera ini kan datangnya seperti itu. Kemudian Zaidiyah. Zaidiyah ini berada di Yaman. Nah, Zaidiyah ini sebagian para ulama ahlu sunnah lebih dekat kepada ahlu sunnah, tetap tapi mereka kafir karena ada beberapa hal yang mencocoki ahlu sunnah wal jamaah. Kemudian Huthiyah ini berada di Yaman, yang sekarang mereka itu memporak-porandakan Yaman. Kemudian Nusairiyah ini berada di Suriah. Dan Syekh Ali Hasan Al-Halabi hafizahullah ta'ala mengatakan pemerintah Suriah kafir. Karena apa? Mazhab resminya adalah Nusairiyah. Dan banyak lagi yang lain. Wallahu a'lam bissawab. Cukup? Semoga bermanfaat. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.